Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Alivia, NIM 811419390, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan jenis-jenis perikatan atau macam-macam perikatan beserta contohnya di sekitar saya. Tetapi saya hanya akan menyebutkan 3 jenis perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Suatu perikatan yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut. Pasal 1253 KUH Perdata. Sebagai contoh, misalnya, saya menyewakan rumah pada Bu Novita dengan ketentuan bahwa perikatan akan berakhir kalau anak saya tidak diterima di universitas negeri. Jadi, perikatan atau persewaan itu akan berakhir secara otomatis kalau anak saya tidak diterima di universitas negeri. Yang kedua, perikatan dengan ketepatan waktu. Suatu ketepatan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Pasal 1268 KUH Perdata. Perikatan dengan ketepatan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena perikatan bersyarat mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan perikatan dengan ketepatan waktu mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan. Sebagai contoh, misalnya, saya akan membayar uang kontrakan rumah pada 1 minggu setelah saya gajian. Yang ketiga, perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi ketika di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal ini, pihak debitur terdiri atas beberapa orang. Dikenal dengan sebutan perikatan tanggung-menanggung aktif. Sedangkan bila sebaliknya di pihak kreditur terdiri atas beberapa orang, disebut perikatan tanggung-menanggung pasif. Pasal 1280 KUH Perdata. Bila debitur berhadapan dengan beberapa kreditur, maka terserah kepada debitur untuk memilih apakah ia akan membayar utangnya kepada kreditur yang satu atau kepada kreditur lainnya. Pasal 1279 KUH Perdata. Sebagai contoh, misalnya P, S, dan T bersama-sama meminjam uang sebesar 30.000, maka hanya dapat ditagih masing-masing sebesar 10.000, kecuali kalau telah dijanjikan bahwa masing-masing dapat ditagih untuk seluruh utang, yaitu sebesar 30.000. Dalam hal ini termasuk contoh perikatan tanggung-menanggung aktif. Terima kasih, maaf jika ada salah kata atau salah penjabaran
karena saya masih di tahap belajar. Sumber yang saya dapatkan berasal dari Hukum Perikatan Iketut Oka Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.